Baik, adapun dari Al-Qur'an banyak sekali dalil yang memang tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Qur'an ketahuilah rokok itu haram, yang enggak ada ya. Al-Qur'an sempurna dan cukup Al-Qur'an meletakkan kaidah-kaidah, demikian juga hadis-hadis meletakkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut bisa mencakup perkara-perkara yang baru akan muncul di masa depan. Karena sebenarnya mengatakan mana dalilnya dalam Al-Qur'an ketahuilah rokok itu haram. Ya memang tidak ada, tetapi kaidah-kaidah menunjukkan itu haram ya. Kalau caranya begitu nanti banyak perkara yang kita harus halalkan. Contoh heroin, heroin misalnya, kemudian obat-obatan terlarang. Mana dalilnya bahwasanya heroin haram? Dalam Al-Quran juga tidak ada, dalam hadis juga tidak ada ya. Kalau begitu caranya nanti banyak perkara yang haram bisa jadi halal ya. Secara tekstual memang tidak ada, tapi secara kaidah cukup bagi orang yang berpikir cerdas untuk mengetahui bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Rokok itu hukumnya haram. Baik, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk makan yang baik-baik dalam banyak ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang, wahai manusia sekalian, orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi ya, yang halal dan thayyib, yang baik. Halal yang baik ya. Berarti ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada yang thayyib, ada yang khabith ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik. Para rasul disuruh makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Yang tidak baik disuruh tinggalkan. Makanya Allah mengatakan wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Coba kita tanya sama kawan-kawan sekalian. Rokok ini cuma dua pilihan, baik atau tidak baik? Tanya sama mereka yang mengatakan rokok itu halal atau rokok itu makruh. Tanya, rokok ini baik atau tidak baik? Jawab dengan nurani ya. Ya, semua sepakat tidak baik ya. Rokok tidak baik, cuma dia kecanduan ya, mau diapain dia. Tapi kalau kita klasifikasikan, maka dia akan jatuh pada klasifikasi tidak baik ya, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya dalil juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Sama dengan firman Allah Subhanahu itu, jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Jangan lemparkan diri kalian, yaitu dalam kebinasaan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian ya. Ustadz kayaknya dalilnya terlalu kasar, jangan bunuh diri. Emang orang merokok bunuh diri? Ya mungkin tidak langsung mati ya, tidak langsung mati. Tetapi tanya para dokter, mereka sepakat bahwasanya apalagi zaman sekarang bahwasanya rokok itu berbahaya. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum teknologi canggih, sebagian dokter mungkin mengatakan rokok tidak apa-apa, bahayanya sedikit. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka bisa memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok, baik nikotin atau ter atau yang lainnya yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan ini sudah tertulis. Para pembuat rokok ketika buat iklan tulis rokok berbahaya, bisa menimbulkan ini dan ini dan ini dan ini. Dirinci. Sekarang enggak dirinci tapi ditulis global, rokok membunuhmu. Rokok membunuh. Saya tidak tahu mana yang lebih mengerikan. Dirinci atau cuma secara global. Tetapi yang nulis itu perusahaan rokok, ketika dia bikin iklan ditulis rokok membunuhmu ya. Maka wajar kalau kita bawakan ayat ini, wala taqtulu anfusakum. Apakah mereka bohong ketika nulis rokok membunuhmu? Ya. Ataukah pemerintah ketika nulis rokok membunuhmu syarat daripada iklan rokok berarti bohong? Jelas rokok membunuhmu. Bahkan WHO saya baca tadi berita bahwasanya rokok di abad 20 ini membuat mati sekitar sebab kematian 100 juta manusia.
Dan ini mengalahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang meninggal sekitar 60 sampai 80 juta. Perang dunia pertama sekitar 18 juta ya. Jadi kalau digabungkan ya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Cuma kalau perang dunia mungkin langsung mati. Kalau rokok bertahap, kematiannya pelan-pelan, tapi 100 juta orang di abad 20 penyebab kematian adalah rokok ya. Penyebab kematian adalah rokok ya. Tanya dokter-dokter kalau tidak percaya ya. Ya. Ya, memang benar sebab kematian banyak, tapi di antara sebab pemicu yang menyebabkan banyak orang meninggal di antaranya adalah rokok. Oleh karenanya dalil ini pada tempatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ya, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Mungkin saya perlu ingatkan tadi kata WHO ya. Ya. Abad 20 ya. 100 juta orang mati ya. Karena disebabkan rokok. Ya, wallah alam mereka ya, kalau kita bilang mereka dusta lagi ya terserah ya. Tapi intinya ini menurut penelitian mereka, tentunya mereka tidak asal ngomong, mereka punya penelitian dan ini sama dengan kematian perang dunia pertama dan kedua. Pertama plus perang dunia kedua. Karena perang dunia pertama yang meninggal sekitar 18 juta. Adapun perang dunia kedua sekitar 60 sampai 80 juta ya. Mereka bilang abad 21 mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Oleh karenanya ayat ini pada tempatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kemudian dalil yang ketiga dalil yang ketiga sini aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira." Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Ya, janganlah kalian mubadzir. Karena orang-orang yang mubadzir adalah teman-temannya syaitan. Saya rasa ini dalam surat Al-Isra, saya rasa tidak ada yang ragu bahwasanya orang yang merokok disebut mubadzir, tidak ada yang ragu. Allah melarang israf, Allah melarang tabdzir ya. Israf kebanyakan digunakan pada perkara yang halal tapi berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan ya. Ya kata Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu min khairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah dan keluarkan harta kalian tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Oleh karenanya israf atau saraf kebanyakannya digunakan pada perkara yang halal namun berlebih-lebihan, seperti makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, kemudian mungkin berjalan-jalan menghabiskan uang berlebih-lebihan ya. Kalau tabdzir pada perkara yang haram ya, kebanyakan digunakan pada mengeluarkan biaya pada perkara yang haram. Contoh buat minum khamar, contoh buat main judi, contoh buat merokok ya, buat merokok. Saya rasa semua orang sepakat bahwasanya rokok adalah pekerjaan mubadzir. Tidak ada faedahnya. Kalau saya kurang tahu harga rokok sekarang berapa satu bungkus? Berapa? 22.000 ya. Itu mungkin kalau di Jakarta, kalau di luar mungkin lebih mahal. 22.000. Kalau seorang tiap hari merokok satu bungkus saja, ada yang dua bungkus, satu bungkus aja. Udah jadi bayangkan dia tiap hari buang uang 20.000. 20.000 kalau kali 30 sudah 600.000, banyak ya. 600.000 ya. Mungkin dia bisa buat cicil apa, kayak cicil motor, kayak cicil apa. Ya, bayangkan dia merokok sudah 20 tahun merokok, coba bayangkan kalau dia itu mungkin sudah bisa bangun rumah. Zaman dulu uang tersebut sudah bangun rumah. 20 tahun merokok, sekarang dia miskin tidak punya rumah. Dan banyak yang menyedihkan, yang merokok adalah orang-orang miskin. Banyak orang miskin, pekerja, sebenarnya. Makanya
Saya bilang tanggung jawab di hadapan para kiai, para yang bagaimana mereka melarang rokok, sebenarnya mereka mencontohkan rokok di hadapan masyarakat. Merokok kemudian kalau seandainya yang mencontohkan adalah mungkin pekerja atau orang kantoran, ya mungkin lah, ya. Tapi yang mencontohkan para kiai, kiai merokok, ya di pondok jualan rokok, ya. Gimana masyarakat tidak ikut-ikutan merokok? Dengan ya sudah ikut aja merokok, ya. Orang kiainya aja merokok sambil pengajian merokok, ya. Maka saya ingatkan kepada para kiai untuk mengingat hal ini, bahwa ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mencontohkan, taruhlah itu makruh. Bagaimana kita mencontohkan makruh di hadapan masyarakat? Kalau itu makruh, diam-diam lah dalam rumah mungkin. Apalagi kalau hukumnya haram. Apalagi kalau hukumnya haram, makruh saja tidak kita contohkan di depan umum. Kalau orang soleh selalu melakukan yang makruh, maka jatuh muruahnya, jatuh harga dirinya. Bagaimana lagi dengan perkara yang haram, ya. Maka lihatlah tabdzir, ya. Bisa jadi seorang di rumah merokok, sementara kalau anaknya nangis minta jajan nggak ada uang, ya. Anaknya minta jajan, tapi kalau buat rokok ada uang. Kalau buat rokok ada uang. Buat anaknya, buat istrinya, terkadang alasan sana sini, ya. Jadi ini menyedihkan ternyata yang merokok banyak orang miskin. Apalagi tanah air kita di persentase paling besar Indonesia merokok, ya, dan banyaknya orang miskin yang merokok, ya. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan tabdzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah teman-temannya syaitan, ya. Teman-temannya syaitan. Ya ikhwan, ya. Saya kadang berpikir, ya, kenapa orang bisa merokok? Coba pertama kali apa yang motivasi dia untuk merokok? Pasti dia pertama merokok pasti dia batuk-batuk, tidak enak. Apa yang buat dia motivasi merokok? Ya mungkin kelihatan keren, kelihatan orang berhasil. Awalnya nggak enak, batuk-batuk, pasti. Semua orang merokok tidak langsung bisa menikmati, tidak mungkin. Dia pasti merokok pertama dia pasti batuk-batuk, terganggu, terkadang kepala pening, dan itu kenyataannya demikian. Tetapi ini bukti bahwasanya syaitan bisa menghiasi sesuatu yang buruk jadi baik. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat di dunia bagi anak-anak Adam. Sesuatu yang buruk. Beda, saya katakan beda. Yang orang bisa langsung lezat, misalnya zina, ya. Haram tapi langsung lezat, ya. Zina haram langsung apa? Lezat, ya. Mungkin apa kayak banyak maksiat yang dilakukan langsung lezat, ya. Tapi kalau rokok enggak. Rokok batu-batu, nanti setelah berapa kali dia mencoba baru kemudian dia ketagihan. Ya, terus apa motivasi dia? Ya tadi, setan menghiasi seakan-akan kalau kau merokok, kau keren. Kalau kau merokok berarti kau orang gaul, kau akan ini, akan anu, akan ini, akan anu. Sampai orang miskin pun terjebak dengan semuanya. Orang miskin akhirnya merokok. Makanya saya kadang mikir apa sih yang buat, kenapa orang terjebak, ya? Terjebak dengan merokok sesuatu yang mengganggu pernapasan, yang buat orang batuk, apalagi di awal kali dia merokok. Lama-lama dia terbiasa malah kecanduan, ya. Tapi ini dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya rokok itu haram, ya. Rokok itu haram. Baik, kita lanjutkan dari sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, la darar wa la dirar. Ya. Tidak boleh membeli mudarat. Mudarat, ya. Yaitu pada diri sendiri atau pada orang lain. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan rokok ini mengumpulkan dua mudarat tersebut. Seorang merokok memberi kemudaratan pada dirinya dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Mending dia hanya memberi kemudaratan pada dirinya, dia akan beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Ya ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang mengatakan ini kan badan saya, terserah saya mau apa yang mau saya lakukan terhadap badan saya. Jawabannya tidak. Ini badan, kesehatan adalah kenikmatan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Sebab kita banyak dapat kenikmatan
jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan harta. Apakah orang bebas menggunakan hartanya? Ini harta saya mau beli macam-macam. Oh, enggak boleh. Kau akan ditanya tentang harta tersebut, ya. Sama jasadmu ini tidak boleh kau rusak, ya. Kalau ada seorang kemudian dia potong jarinya, haram hukumnya, tidak boleh merusak jasad, ini jasad amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya orang yang merokok, ya, terkumpulkan pada dia dua perkara, memudaratkan dirinya. Yang lebih parah daripada itu, memudaratkan orang lain. Dan ini yang paling saya khawatirkan pada hari kiamat kelak, ya. Kasus-kasus banyak terjadi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi." Muslim yang sejati itu orang lain tidak terganggu dari gangguannya, baik dengan lisannya atau tangannya. Kasus banyak, ya. Saya pernah menghadapi kasus di Madinah, ya, ada orang Indonesia, suster, ya. Kemudian dia terkena kanker, ya, qadarullah. Karena suaminya perokok, ya, suaminya ya mungkin tidak meninggal, tapi ya istrinya justru yang tidak punya kekuatan tubuh yang kuat. Dia menjadi perokok yang pasif, yang bekas-bekas dari suaminya. Dia meninggal. Yang kena kanker apa? Yang kena kanker istrinya. Lalu dia suster. Dan ini kasus yang saya hadapi sendiri, ya. Ya, artinya kejadiannya ketika saya masih tinggal di Madinah. Kemudian juga di antaranya anak bayi, ya, masih kecil terkena penyakit gara-gara rokok bapaknya, ya. Ini kejadian, ya. Kasihan, ya. Ya. Kita mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Saya termasuk orang yang terganggu kalau ada orang merokok, sangat terganggu, ya. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian berjalan, kata Nabi SAW, fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian di jalan maka berikanlah hak jalan. Para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan? Kata Rasulullah SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kafful adza, jangan ganggu orang. Wah, kita berjalan, jalan kaki, orang depan merokok, asapnya masuk ke kita dan kita tidak suka, udah baunya busuk, kita batu-batu. Terganggu. Dia santai aja. Kita di belakang terganggu, ya. Bahkan ketika saya terganggu. Saya lagi di Muzdalifah, kemudian ada orang merokok sampai ke saya terganggu, tidak bisa tidur. Dia santai aja, ya. Saya bilang, ya akhi, ini hajian, ya akhi. Santai aja, kayaknya saya yang aneh melarang orang merokok. Tapi Anda jangan menganggap semua orang merokok seperti Anda. Banyak orang yang masih tidak merokok, yang terganggu dengan itu, ya. Zalim, ya akhi. Zalim, ya. Saya pernah saya bawa anak waktu itu, saya tegur seorang, ya akhi, Pak, merokok jangan sini. Kamu yang pergi sana, jangan. Subhanallah. Dia merokok di tempat umum, ya. Emang ini punya dia. Kalau dia ada ruangan rokok sana merokok. Kenapa merokok di tempat umum? Zalim. Dan yang pernah saya alami sendiri ketika saya umroh sama istri saya. Subhanallah, kita di kamar, saya alhamdulillah masih lebih kuat. Istri saya batu-batu enggak berhenti semalaman suntuk. Kenapa? Tetangga sebelahnya merokok. Kita bingung asap dari mana. Ternyata sebelah ada yang merokok. Akhirnya telepon pihak hotel untuk menegur orang tersebut. Orang Indonesia ternyata. Istri saya sampai nangis-nangis, enggak kuat. Batuk enggak berhenti. Saya batuk dikit-dikit, ya. Rupanya meskipun hotel sudah, tapi ada asap aja yang masuk karena sebagian pintu nyambung, ya, connecting, cuma ditutup, tapi masih ada celahnya dan asap bisa masuk. Bayangkan dia umroh ganggu orang, zalimi orang. Waliyadzubillah, ya. Maka ini yang paling berbahaya adalah memudaratkan orang lain. Ini bukan perkara sepele, ikhwan, ya. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, mengganggu orang, ya, mengganggu orang. Nanti merokok sana di ruangan merokok, silakan, sama-sama. Bikin nanti mengganggu orang yang tidak biasa merokok, sangat-sangat terganggu. Saya termasuk orang yang sangat-sangat terganggu dengan merokok, ya. Saya tidak kuat kalau ada asap rokok, saya pergi. Dan teman-teman tahu, saya misalnya makan di restoran, ada orang merokok, rokoknya saya pergi. Saya tidak bisa, ya. Saya tidak bisa, ya. Tidak kuat, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang paling berbahaya di antaranya, bahaya rokok adalah memudaratkan orang lain, ya. Kemudian saya ajak ikhwan-ikhwan merenungkan. Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba
hingga ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang an malihi min aina iktasaba fima anfaqat, tentang hartanya, di mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Ini saja, di mana habiskan, dia tanya untuk beli rokok. Orang miskin kasihan, merokok. Di tukang, lihat orang merokok, tukang sampah, tukang batu, kasihan lihatnya sudah. Ya, gaji berapa sih? Potong, taruhlah dia gaji 100.000 per hari. Itu kalau sampai, itu potong 20.000 buat rokok. Banyak 20.000. Kasihan, belum nanti biaya obat-obatnya, kerja sambil batu-batu. Kasihan. Bukan orang kaya boleh lah, orang kaya mungkin rokok sedikit-sedikit. Orang miskin-miskin kasihan. Yang contohin kiai-kiai. Tukang batu, tukang sampah, tukang apa, kasihan. Yang mungkin gajinya pas-pasan, tetapi merokok. Akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan uangmu? Kemana kau habiskan uangmu? Kemudian ditanya juga, di antara an umri fima afna, umurnya di mana dia habiskan, kemudian an jasadi fima ablah, jasad di mana dia habiskan, ya, digunakan untuk merokok dan yang lainnya. Jadi seorang merenungkan akan hal ini karena merokok adalah tabdzir. Tidak ada yang ragu kalau sehari ada orang uang punya 20.000 dia bakar. Pagi-pagi bakar 20.000 atau sore bakar 20.000. Orang ini gimana? Nanti buat bakar 20.000. Coba buat sedekah bisa jadi bikin masuk surga, ini bakar 20.000 tiap hari. Bakar 20.000 dibuang, ya, dibakar. Mubazir, ya. Mubazir, ya. Kemudian di antara bentuk kemudaratan, ya, adalah mengganggu orang salat, ya. Mengganggu orang salat, ya. Rasulullah SAW melarang, ya. Rasulullah SAW man akala min hadhihi syajarah, yaitu barang siapa makan daripada tumbuhan ini, yaitu basal atau thum, yaitu bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana wal ya'tazil musallana, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan ke masjid. Intinya jangan ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Kalau bawang saja, orang kalau makan kemudian dia salat, kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, mengganggu sebelah, Rasulullah larang. Karena di antara kunci salat adalah kekhusyuan, sementara seorang terganggu dengan bau mulut tetangganya sebelah, ya, dia bernapas maka keluar aroma yang tidak enak, ya. Sama dengan merokok, orang merokok mulutnya juga bau, ya. Dia merokok mulutnya bau, ya. Orang sampingnya terganggu, ya. Karenanya seorang karena rokok menimbulkan bau yang sangat tidak enak, ya, dan bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Maka ini semua hendaknya direnungkan oleh para ikhwan dan akhwat yang mungkin masih merokok, agar jangan dia terjebak dari perkara-perkara yang haram. Yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang berikutnya fitrah. Ya. Ini sering saya sampaikan. Fitrah, semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak enak, tidak baik. Semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Meskipun perokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia jangan nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia tahu itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok, dia pasti nggak suka. Ya, SMP, SMA, ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak, bilang rokok bagus, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu nggak baik. Makanya nggak ada yang merokok bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Merokok aja. Bismillah. Ya. Kemudian setelah merokok dia bilang, Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku rokok ini, ya. Ya Allah, tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik kita boleh minta, kalau kita minum susu kita boleh minta, ya Allah tambahlah
rezeki susu kepadaku, kita makan apa roti, ya Allah tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya habis merokok, alhamdulillah ya Allah tambahlah rezeki rokok? Enggak ada. Enggak ada. Fitrah kita nolak. Fitrah kita nolak. Kita aja kalau kita misalnya baca Al-Qur'an, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca Quran sambil merokok, kesannya tidak enak. Saya bicara ini ya, bicara nurani ya. Kalau orang ya mungkin, saya biasa aja Ustaz, iya, tapi kita jangan tanya sama orang yang merokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih oke lah ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih oke. Minum teh, mungkin sambil makan kue, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Saya sering sampaikan para jemaah haji, gimana antum pakai kain ihram kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat ya. Fitrah menolak rokok itu baik. Semua orang tahu rokok itu tidak baik. Ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwa itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ketika merokok yang memulai rokok dengan membaca bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada yang mengakhiri yang selesai merokok mengucapkan alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada, ya. Yang terakhir adalah perkataan para dokter, ya. Kesepakatan para dokter. Akan bahaya rokok. Ya, saya bilang tadi, dulu mungkin ada dokter yang mungkin ragu-ragu ini rokok, mungkin bilang makruh. Tapi sekarang saya rasa semua dokter semua sepakat dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu sains yang lebih maju, ilmu medis yang lebih maju. Mereka tahu bahaya rokok mengandung ini, bahayanya kayak apa, sumber kematian dan macam-macamnya ya. Sehingga mereka katakan bahwasanya rokok adalah haram ya, dan banyak hal kita kembali kepada perkataan dokter. Masalah penyakit kita tanya sama dokter ya. Sehingga ketika para ulama membahas perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan dokter, mereka mengambil keputusan dari pernyataan para dokter. Banyak hal ya. Masalah misalnya proses misalnya melahirkan, boleh nggak begini? Mereka tanya dokter ini bagaimana ya. Misalnya masalah kecantikan, prosesnya bagaimana? Mereka tanya dokter. Ya, mereka tanya dokter, penggunaan ini bagaimana? Mereka tanya dokter. Di antara rokok tanya dokter, yang pakar dokter. Jangan kemudian kiai ngomong rokok enggak apa-apa. Ya yang tanyalah kepada ahlinya. Jangan kiai ngomong misalnya masalah kesehatan, enggak nyambung ya. Diketawain kecuali kiainya mungkin dokter pernah belajar ilmu kedokteran ya, mungkin kita bisa ambil omongannya. Ini kiai enggak pernah belajar di pondok kemudian bicara rokok enggak apa-apa, enggak nyambung ya. Untuk memunculkan hukum tentang masalah rokok, para ulama kembali kepada pernyataan para dokter tentang bahaya rokok, kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Dan seluruh dokter sepakat, meskipun dokternya juga merokok ya, sebagian dokter merokok, tapi mereka tahu bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bagi orang lain, terkadang berbahaya bagi janin, dan banyak hal ya. Kemudian merupakan sebab banyak kematian. Taib. Dari sini bisa kita simpulkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan sebab-sebab pengharaman, sebab-sebab diharamkan rokok.